Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratu Khairia dengan NIM 2301646 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terkait video pembelajaran dengan materi Administrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan atau PTK. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan administrasi dan tenaga kependidikan atau PTK adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi PTK ini dimulai dengan pengadaan tenaga kependidik seperti seleksi. Nah, selanjutnya penempatan dan orientasi, di mana orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Baiklah, selanjutnya materi mengenai konsep dasar administrasi PTK dalam pengertian yang sempit, yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan yang pertama, yaitu pendidik merupakan tenaga profesional merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, dan meneliti, serta mengabdi pada masyarakat. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan dengan menggunakan atau manfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal materi maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tenaga kependidikan ini meliputi kepala sekolah, pengawasan satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, terus teknis pengolah kelompok belajar atau pamong belajar, serta tenaga kebersihan. Selanjutnya yaitu proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik, di mana di sini terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong, pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu
pengumuman adanya formasi baru, yang kedua pendaftaran selanjutnya, dan yang ketiga yaitu seleksi atau penyaringan dalam pengadaan tenaga kependidikan. Penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap. Yang pertama penyaringan administratif dan juga ujian atau riset. Selanjutnya yaitu proses yang kedua adalah penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan juga kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai kesejahteraan PTK. Yang pertama, gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru ataupun dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu, selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja, telah selesai mencapai masa kerja golongan, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup untuk dirinya. Nah, selanjutnya adanya tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga, baik itu tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak, ataupun tunjangan fungsional. Tunjangan profesi di beberapa daerah, guru juga mendapat intensif atau sejenis dengan itu dari dana APBD kabupaten atau kota tempat guru tersebut bertugas. Selanjutnya, penghargaan pemerintah memberikan sebuah penghargaan institusi. Pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh anggota pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu cuti. PTK cuti adalah kegiatan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti di sini ada 4. Yang pertama yaitu cuti tahunan. Yang kedua cuti besar.
dan cuti sakit. Yang keempat yaitu cuti bersalin. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah.